Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar rupiah untuk menjalankan program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau SPHP kedelai sebagai upaya menjaga harga tahu dan tempe tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar rupiah untuk menjalankan program stabilisasi harga dan pasokan pangan kedelai sebagai upaya menjaga harga tahu dan tempe tetap terjangkau bagi masyarakat. Melalui program tersebut, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pengrajin tahu dan tempe akan memperoleh subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram apabila harga kedelai melampaui harga acuan pembelian. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar rupiah untuk menjalankan program stabilisasi harga dan pasokan pangan atau SPHP kedelai sebagai upaya menjaga harga tahu dan tempe tetap terjangkau bagi masyarakat. Melalui program tersebut, nantinya perajin tahu dan tempe akan memperoleh subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram apabila harga bahan baku kedelai melampaui harga acuan pembelian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program SPHP kedelai menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 tahun 2026. Pemerintah telah menetapkan kuota tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai dengan nilai subsidi yang diperkirakan mencapai 500 miliar rupiah. Subsidi tersebut akan diberikan ketika harga kedelai berada di atas harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kemudian ada satu program lagi yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Saat ini kebutuhan kedelai nasional yang saat ini mencapai sekitar 2,5 juta ton per tahun, namun pada tahap awal pemerintah memprioritaskan penyaluran subsidi untuk 250 ribu ton kedelai guna menjaga ketersediaan pasokan dan mengurangi tekanan biaya produksi yang dihadapi perajin tahu dan tempe. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkatkan alokasi program kredit usaha rakyat perumahan menjadi 50 triliun rupiah. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 36 triliun rupiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait menyebutkan pemerintah menambah alokasi untuk program kredit usaha rakyat perumahan tahun ini dari 36 triliun menjadi 50 triliun rupiah. Ara mencatat dari alokasi 36 triliun yang sebelumnya dikucurkan sampai 20 Juni 2026 sudah terserap sekitar 19,24 triliun. Adapun jumlah total debitur tembus 91.045 terdiri dari 2.271 debitur pengembang dan 88.774 debitur pembeli rumah. Jadi ini terobosan dari pemerintahan Presiden Prabowo ya dan Pak Rosan dan juga dibantu Pak Airlangga karena belum pernah ada sepanjang sejarah ada ini dan ternyata sangat bermanfaat bagi rakyat. Makanya tadi dinaikkan plafonnya menjadi 50 triliun. Jadi Dantara menyediakan 36 triliun untuk tahun ini. Dinaikkan jadi 50 triliun. Jadi 50 triliun. Iya, ya disediakan karena dinilai program ini ya cukup berhasil ya Pak. Sukses, bagus. Berhasil ya gitu. Berarti kalau dinaikkan nanti potensi penerimanya bisa berapa Pak? Ya tentu lebih banyak lagi. Sementara itu kelompok bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi mencapai 17 triliun atau setara 93% dari total penyaluran. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan angka kemiskinan di Indonesia yang terus bertambah di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang rata-rata di angka 5% dalam 7 tahun terakhir. Menurut Prabowo, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat belum sepenuhnya dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Prabowo menyebut fenomena tersebut menjadi indikator bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini sebagai sinyal adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi yang segera perlu diperbaiki. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%, tok rakyat miskin tambah. Kemudian Ya, pemerintah resmi menerbitkan 8 stimulus ekonomi di semester 2 tahun ini. Stimulus Juli hingga Desember 2026 tersebut fokus terhadap insentif pajak, libur sekolah, insentif transportasi, bantuan pangan hingga insentif impor LPG senilai 26,34 triliun rupiah. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi semester 2 di 2026. Stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah tersebut terbagi ke dalam 3 pilar utama dengan 8 program insentif strategis untuk periode Juli hingga Desember 2026. 8 stimulus strategis ini mulai dari stimulus pajak penulis, insentif transportasi libur sekolah, insentif Nataru, insentif impor LPG dan bahan baku plastik, hingga bantuan pangan. Berikut 8 stimulus ekonomi di semester 2 2026 ini. Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya mencapai 26,34 triliun. Kebijakan paket stimulus ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat tenaga kerjaan, dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.